semuanya. Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bisa belajar kembali. Anak-anak di rumah, kali ini kita sudah memasuki tema yang kedua, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Nah, di tema ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Yesus atas penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar. Berkatilah setiap anak yang belajar, pimpin, Engkau tolong untuk memahami pembelajaran kami. Berkati orang tua yang bersusah payah untuk membimbing dan mencukupi semua kebutuhan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Amin. Anak-anak di rumah, persiapkan bukumu. Kita akan memulai pembelajaran kita subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis tumbuhan. Semua itu merupakan ciptaan siapa anak-anak? Pintar sekali, ciptaan Tuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Apa saja manfaatnya kita akan pelajari kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng, menyelesaikan soal pertukaran pada penjumlahan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tumbuhan. Salah satu manfaat tumbuhan itu adalah sumber makanan. Sumber makanan misalnya tumbuhan apa saja? Ada sayuran, ada beras yang berasal dari padi, dan buah. Tumbuhan apa lagi yang kamu ketahui? Yuk kita pelajari sama-sama. Nih, bagian tanaman sebagai sumber makanan. Kamu lihat, ada pepaya, ada sayur brokoli, ada alpukat, kemudian ada juga wortel. Masih banyak lagi loh tanaman yang lain yang bisa menjadi sumber makanan bagi kita. Nih, kamu boleh lihat pada gambar. Ada beberapa jenis buah. Kita membutuhkan buah ini untuk pertumbuhan kita, untuk kita tetap sehat. Begitu banyak sekali ya anak-anak manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita. Nih, coba lihat tanaman apakah ini? Ini adalah tanaman padi, makanan pokok kita. Nah, ini adalah tanaman wortel, baik untuk pertumbuhan kita, apalagi kamu yang masih anak-anak. Nah, anak-anak di rumah, dari tumbuhan tersebut kita akan belajar mengenai dongeng tumbuhan, dongeng mengenai tumbuhan. Tapi sebelumnya, Teacher Evelyn mau menjelaskan bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung moral. Perhatikan yang Teacher garis bawahi, tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng ini adalah cerita hasil pemikiran manusia yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Tetapi setiap dongeng mengandung moral. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada si pembaca. Nah, anak-anak, ada dongeng tentang manusia, ada juga dongeng tentang hewan dan tumbuhan. Dan kali ini kita akan belajar membaca dongeng halaman 3 dan halaman 4 yang berjudul Persahabatan Pohon Jambu Biji dan Tanaman Tomat. Apakah kamu sudah pernah membaca dongeng ini sebelumnya? Kalau belum, sekarang kita baca sama-sama. Ini ceritanya. Kamu ikuti Teacher Evelyn membaca, kamu perhatikan bukumu, oke? Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji.
yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Nah, pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak, siap untuk dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Lalu ia bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi, alasan mengapa ia belum juga berbuah. Nah, menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua atau ketiga dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, anak-anak, sampai di situ ceritanya. Menyenangkan kan? Kita boleh belajar dari tanaman tomat dan tanaman pohon jambu biji. Nah, pesan apa yang bisa kamu petik atau pesan apa yang bisa kamu dapat dari cerita kita kali ini? Pesan moral dongeng yang kita baca barusan adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan tidak iri atas kelebihan atau yang dimiliki orang lain. Kita nggak boleh iri kepada teman kita. Kalau teman kita punya kelebihan, kita nggak boleh iri. Atau teman kita punya lebih dari kita, kita tidak boleh iri. Nah, itu pesan moralnya anak-anak. Kamu dapat mengetahui isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Nah, dari dongeng yang kita baca barusan, ada beberapa pertanyaan di bukumu. Ada 5 pertanyaan. Terdapat di halaman 4. Pertanyaan pertama, siapakah yang bersahabat baik? Apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Mengapa pohon jambu biji bersedih? Kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Semuanya ada di cerita. Kamu jawab di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Bisa ya anak-anak? Bisa. Sekarang saatnya teacher akan mengajak kamu, ayo berhitung. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa ya sifat pertukaran pada penjumlahan? Yuk kita bahas sama-sama. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar buah apel. Terdapat di dalam 2 keranjang. Keranjang berwarna biru dan keranjang berwarna hijau. Di keranjang biru terdapat 9 apel dan di keranjang hijau terdapat 6 apel. Nah, bagaimana untuk mengetahui jumlah keseluruhan? Sangat gampang anak-anak. Kita tinggal menjumlahkan. Sehingga penjumlahannya adalah
9 ditambah 6 sama dengan 15. 9 itu adalah apel di keranjang biru dan 6 adalah apel di keranjang hijau. Oke, ingat ya, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, sekarang bagaimana jika banyak apel tiap keranjang kita tukar? Jadi begini, di keranjang biru terdapat 6 apel dan di keranjang hijau terdapat 9 apel. Jadi bertukar kan jumlahnya? Bagaimana untuk mengetahui keseluruhannya anak-anak di rumah? Kita jumlahkan 6 ditambah 9. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, tetap 15. Apa yang mau kita dapat dari pelajaran ini? 9 tambah 6 sama dengan 15. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Tidak mengubah jawaban. Jadi 9 ditambah 6 sama artinya dengan 6 ditambah 9. Maka berlaku sifat pertukaran. Ini artinya sifat pertukaran. Walaupun kamu tukar jumlahnya, hasilnya tetap sama apabila dijumlahkan. Sampai di sini, paham anak-anak di rumah? Paham. Sangat gampang ya kalau kamu mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kamu teacher tugaskan untuk menjawab pertanyaan di halaman 4, yaitu tentang menjawab pertanyaan dari dongeng yang sudah kita baca bersama-sama. Dan yang kedua adalah mengerjakan ayo berlatih di halaman 7. Kamu kerjakan dengan semangat dan jawaban yang benar. Hati-hati pada saat soal penjumlahan. Teliti ya anak-anak di rumah. Oke, saatnya kita kuis. Kuisnya adalah 375 ditambah 211 hasilnya berapa? Kemudian teacher Evelyn melakukan pertukaran 211 ditambah 375. Apakah hasilnya sama? Kalau kamu mengikuti pembelajaran kita, tentu hasilnya akan sama. Oke, kamu tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Okay, that's all our lesson for today. Time to say goodbye. Thank you and bye-bye. Ingat, jadi anak baik di rumah, rajin belajar, jaga kesehatan. God bless you all.